أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih, wa ashkuruhu ala taufiqi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa an astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam majelis yang agung ini, majelis untuk mengingat Allah, majelis untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang mana kita sejak awal belajar ini belajar tentang akidah. Awal-awal kemarin kita belajar tentang tauhid, kemudian kita belajar tentang rukun iman dan perinciannya. Kemudian saat ini kita berusaha untuk mendalami tentang Islam secara global. Jadi kita ngaji, kita belajar tentang kitab Al-Arba'in Nawawiyah, kitab yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, yang mana kitab ini berisikan tentang hadis-hadis, 42 hadis dengan kategori Jawami'ul Kalim, yaitu hadis-hadis yang maknanya singkat, kalimatnya singkat tapi maknanya dalam, yang mana alaiha madarul Islam. Hadis-hadis ini merupakan, bisa dikatakan, porosnya Islam, yang mana ketika kita menguasai 42 hadis ini dan mengamalkannya, ini seakan-akan kita menguasai Islam secara global. Kita mengijak pada hadis yang ke-10, yaitu tentang syarat diterimanya doa. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, yaitu seorang sahabat dengan nama aslinya beliau itu Abdurrahman bin Sakhar. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan kepada orang-orang iman seperti halnya Allah memerintahkan kepada kepada para rasul. Jadi perintah Allah kepada orang iman sama dengan perintahnya Allah kepada para rasul. Faqala, maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malus sholihan. Wahai para rasul, makanlah kalian dari yang baik-baik, wa'malu sholiha, dan beramal solehlah kalian. Jadi Allah menggandengkan antara amal soleh dengan makan dari makanan yang baik. Waqala, dan Allah berfirman kepada orang-orang iman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah kalian dari apa-apa yang baik yang Allah rezekikan bagi kalian. Jadi rezeki yang baik, yang halal. Jadi Allah menggandengkan antara makan yang halal dengan amal soleh. Kemudian kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang summa dzakara rajula.
yutilus safar asy'ats akbar. Jadi Rasulullah menyebutkan tentang ada seorang di situ musafir yang yutilus safar, dia memanjangkan safarnya. Safar dalam waktu yang lama. Asy'ats akbar, rambutnya acak-acakan, kemudian penuh dengan debu. Yamuddu yadaihi ilas sama, dia menjulurkan tangannya ke langit. Kemudian dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Rabbku, wahai Tuhanku. Tapi wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram, wa ghutiya bil haram, dan dia kebutuhannya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin Allah menerima orang yang berdoa dengan kondisi seperti itu. Jadi hadis ini membahas tentang pengaruh makanan yang halal, pengaruh makanan yang baik dengan diterimanya amal soleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Makanlah yang baik-baik dan beramal soleh. Karena ini ada erat kaitannya. Kalau mau diterima amalnya, maka amal solehnya ini mau diterima, makanlah dari yang baik-baik. Ini erat kaitannya antara makanan yang halal, makanan yang baik dengan diterimanya amal soleh. Makanya untuk sebelum menuju inti daripada hadis ini, Rasulullah SAW membuka dulu dengan mukadimah. Innallaha thayyibun, Allah itu maha baik. Allah itu maha baik. Ini di sini ada ulama berselisih apakah thayyib ini termasuk nama Allah atau bukan. Karena sebagian ulama itu mensifatkan bahwasanya thayyib ini termasuk nama Allah, sehingga boleh seseorang itu memberikan nama anaknya Abdul Thayyib, hamba Allah yang maha baik, itu boleh. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama itu mensifati Thayyib ini bukan nama Allah, tapi sifat. Karena datang ini sebagai khobar dan datang dalam bentuk nakirah, sehingga ini bukan termasuk nama Allah. Jadi perselisihan ini kan masalah apakah ini termasuk nama Allah atau bukan. Tapi yang jelas ini termasuk sifat Allah. Adapun makna at-thayyib, thayyib itu maknanya adalah yang baik, dan itu adalah kebalikan atau lawan kata dari khabith. Dan kita dapati di dalam Al-Qur'an banyak sekali atau sering Allah menggandengkan antara lafaz thayyib dengan khabith, yang baik dengan yang buruk. Liyamizallahul khabitha minat thayyib, surat Al-Anfal. Agar Allah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Atau mungkin misalnya wa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Gambarannya tauhid itu sebagaimana Allah menggambarkan pohon yang di situ akarnya menjulang ke tanah dan pangkalnya naik. Itu kalimat tauhid. Wa masalul kalimatin khabithan kasyajaratin khabithatin lijtusat min fawqil ard ma laha min qarar. Jadi sedangkan gambarannya syirik itu sebagaimana tumbuhan yang gampang dicabut. Ini kan berarti Allah menggandengkan antara lafaz thayyib dengan khabith. Seperti halnya al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat, laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk, dan sebaliknya wat thayyibuna lit thayyibat wat thayyibatu lit thayyibuna wat thayyibina lit thayyibat, laki-laki baik untuk perempuan yang baik. Jadi khabith dan thayyib adalah sesuatu yang berlawanan, dan di sini Allah sering menggandengkan itu. Jadi makna daripada thayyib itu adalah sesuatu yang baik. Dan di situ mengandung makna bahwasanya Allah itu maha suci dari segala kekurangan. Jadi makna thayyib di situ seperti halnya lafaz al-Qudus, hampir sama. Jadi bahwasanya Allah suci dari segala kekurangan. Allah ini maha baik, la yaqbalu illa thayyibat. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Nah, ini konsekuensi daripada Allah
maha baik dan Allah tidak menerima yang baik-baik, otomatis Allah juga di dalam masalah akidah, Allah tidak menerima akidah-akidah yang buruk. Allah hanya menerima akidah-akidah yang baik. Allah hanya menerima tauhid. Maka ketika ada keyakinan-keyakinan yang di situ merusak tauhidnya, Allah tidak mau terima. Keyakinan-keyakinan misalnya syirik, dia percaya sama dukun, percaya sama pamali-pamali, percaya dengan tatoyir-tatoyir, percaya dengan hari baik, hari buruk, percaya dengan jimat-jimat, percaya dengan itu merusak tauhidnya dan itu tidak diterima oleh Allah. Amalan yang dihasilkan dari keyakinan yang buruk, maka semuanya ditolak oleh Allah. Makanya Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik, otomatis akidahnya juga harus baik dulu, tauhidnya benar, baru amal solehnya nanti diterima oleh Allah. Kemudian Allah juga menerima amal soleh, amal-amal yang baik. Dan di sini mengandung syarat bahwasanya amal baik yang akan diterima itu harus dengan menggunakan sesuatu yang baik pula. Asalnya, sumbernya dengan sesuatu yang halal. Baru amal soleh yang dikerjakan itu baru bisa diterima. Dan juga perkataan-perkataan yang baik. Makanya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dampak buruk daripada makanan yang haram itu menyebabkan tidak diterimanya amal seorang hamba. Contoh yang Rasulullah contohkan dalam hal ini yaitu tentang doa. Doa itu adalah amalan yang paling agung, amalan yang paling bisa dikatakan intisari dari ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Bahwasanya doa itu adalah intisari ibadah. Karena di dalam berdoa itu betul-betul terwujud antara seorang hamba dengan Tuhannya. Seorang ketika berdoa, maka disitulah bentuk kerendahan seorang hamba dan ketinggian Tuhannya. Seorang hamba betul-betul dia merendah kepada Tuhannya, dia minta kepada Tuhannya. Ini adalah ibadah yang paling agung. Makanya doa adalah termasuk ibadah yang paling utama. Maka kebalikannya, syirik di dalam berdoa, seseorang menyerahkan doa kepada selain Allah, maka ini adalah termasuk syirik yang super syirik. Karena doa adalah ibadah yang paling utama. Otomatis doa yang ditujukan kepada selain Allah juga termasuk syirik yang super syirik. Wa man adalla mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu. Siapa yang lebih sesat, siapa yang lebih zalim dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Maka dosa syirik yang paling mentok ya, dia berdoa kepada selain Allah. Ini contohnya doa. Rasulullah menggambarkan bahwasanya ada seseorang yang di situ melakukan sebab-sebab diterimanya doa. Ada 6 faktor. 6 faktor Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya orang ini melakukan 6 sebab bisa diterimanya doa seorang hamba. Yang apabila ini satu dikerjakan aja sudah cukup untuk diterima doanya, dia melakukan 6-nya. Yang pertama, dia adalah seorang musafir. Musafir itu adalah orang yang termasuk 3 golongan yang doanya diterima. Salatsu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Jadi ada 3 orang yang doanya diterima, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi la syakka fihinna, tidak ada keraguan, ini lafadznya lebih jelas dibandingkan cuma sekedar doanya tidak ditolak. Berarti 3 orang ini doanya tidak diragukan, pasti dikabulkan. Yang pertama dakwatul matlub, doanya orang yang dizolimi. Kemudian doanya musafir. Dan juga doanya orang tua kepada anaknya. Nah, ini dia seorang musafir yang mana kondisi dia musafir itu menyebabkan dia mudah diterima doanya. Kemudian kondisi yang kedua, dia yutilus safar. Dia melakukan safar yang panjang. Para ulama membahas bahwasanya orang ini di dalam seperti halnya Imam Ibnu Daqiq Al-Id ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan bahwa orang ini itu melakukan safar dalam rangka ketaatan kepada Allah. Maka yutilus safar, dia melakukan safar yang panjang, yang mana safar ini tujuannya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Entah dia berhaji atau dia umroh atau dia jihad. Jadi dia safarnya itu safar yang panjang dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ini sehingga kondisi ini memudahkan dia diterima doanya. Kemudian kondisi yang ketiga, dia ash'as akbar, rambutnya acak-acakan,
kemudian berdebu. Sehingga kondisi ini menyebabkan dia semakin jauh dari kesombongan. Karena semakin seseorang itu jauh dari kesombongan, maka semakin besar kemungkinan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk salah satu penghalang yaitu sombong. Karena seseorang ketika kondisi seperti ini, ketika dia rambutnya acak-acakan, kemudian berdebu, dia merasa rendah di hadapan Tuhannya, dia berdoa, itu betul-betul dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dan ini termasuk beberapa hal yang memudahkan seseorang diterima doanya. Berarti sudah 3 kondisi. Kemudian kondisi yang keempat, dia menengadahkan tangannya ke langit. Jadi yamudu yadaihi, dia menjulurkan tangannya ke langit. Jadi sampai dia berdoa sampai tinggi. Ini kondisi-kondisi menunjukkan bahwa dia sangat membutuhkan. Seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat sholat minta hujan istisqa itu, beliau sampai minta menengadahkan tangannya sampai kedua ketiaknya kelihatan. Ini menunjukkan bahwasanya dia sangat membutuhkan, dan kondisi seperti ini juga akan semakin memudahkan seseorang diterima doanya. Bahkan Allah Rasulullah bersabda, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaih ayyaruddahuma sifra." Jadi Allah itu malu jika ada seorang hamba yang menengadahkan tangannya ke langit, kemudian tangan itu kembali dalam keadaan kosong dan tidak dikabulkan. Itu Allah malu. Jadi kondisi seperti ini dia minta dengan minta yang sungguh-sungguh, itu membuat istilahnya termasuk salah satu sebab mudahnya diterima doa seseorang. Kemudian kondisi yang kelima, dia ketika berdoa dia bertawasul dengan sifat rububiyahnya Allah. Jadi Allah punya sifat rububiyah. Bertawasul dengan rububiyah. Dia berdoa dengan ya Rabbi, wahai Tuhanku. Atau Rabb itu kan berarti mengkonsekuensikan bahwa dia menyadari bahwasanya Allah menciptakan alam semesta dan Allah mengatur segala alam semesta, dan dia minta kepada zat yang memang mengatur alam semesta. Jadi dia ya Rabb itu kan dia menengadahkan tangannya ke langit, dia berdoa dengan bertawasul dengan sifat rububiyahnya Allah, bahwasanya dia mengakui Allah itu yang menciptakan semua alam semesta dan isinya, dan Allah yang mengatur kejadian-kejadian di dalam alam semesta. Dia minta kepada Allah yang mengatur itu. Nah, ketika seseorang bertawasul dengan Rabb, dengan sifat rububiyahnya Allah, itu juga termasuk salah satu sebab dikabulkannya doa. Seseorang bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Misalnya seseorang pengen rezeki, ya kita bertawasul dengan nama Allah yang Allah maha memberi rezeki. Ya Razzaq urzuqni, wahai zat yang memberi rezeki, berilah rezeki kepadaku. Berarti seseorang bertawasul dengan nama dan sifat Allah. Ini juga termasuk salah satu sebab diterimanya doa. Dan itu banyak di dalam Al-Quran. Misalnya kita, para nabi, para anbiya, dan juga orang-orang soleh ketika mereka berdoa itu menggunakan sifat bertawasul dengan sifat rububiyahnya Allah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi Rabbi firli, Rabbana fil lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman misalnya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak yang dicontohkan oleh para anbiya, para nabi, dan juga orang-orang soleh bahwasanya mereka berdoa menggunakan bertawasul dengan sifat rububiyahnya Allah, bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta dan kepada Allah yang mengatur alam semesta ini, dan kita minta kepada zat yang memang bisa merubah kondisi kita, bisa merubah keadaan kita. Ini termasuk salah satu sebab mudahnya dikabulkan doa seseorang. Dan kondisi yang keenam, dia mengulang-ulang doanya, ya Rabbi. Jadi dia betul-betul membutuhkan.
Dan nggak apa-apa seseorang itu merengek-rengek kepada Allah, menunjukkan kekurangannya, dia mengakui kehinaannya di hadapan Allah. Itu hal yang bagus. Kita harusnya seperti itu. Kita sebagai hamba yang lemah, kita berdoa kepada Allah yang maha mengatur segalanya. Kita mengungkapkan kekurangan kita, kemudian kita baru minta kepada Allah. Seperti halnya dicontohkan oleh Nabi Zakaria misalnya. Qala rabbi inni wahanal atmu minni wasta'ala rasu syaiba walam akum bidu'aika rabbi syakiya wa inni hiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati akiran fa habli min ladunka waliya. Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, tulangku sudah lemah, rambutku sudah beruban, saya sudah kondisi tua seperti ini. Kemudian istriku mandul dan saya belum pernah kecewa doa kepadamu. Saya nggak punya keturunan, saya khawatir nanti nggak ada yang ngurus Bani Israel. Makanya berikanlah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Ini berarti kan Nabi Zakaria sebelum minta anak yang soleh, beliau mengungkapkan kekurangan dirinya. Saya ini sudah tua, istri saya mandul. Kemudian dia berdoa dan Allah mengijabahi doa tersebut. Jadi ada 6 kondisi di mana Nabi mencontohkan orang ini tadi. Dia melakukan 6 hal, yang mana 6 hal ini bisa menyebabkan mudahnya terkabulnya doa seseorang. Umpama dilakukan salah satu saja, itu sudah bisa menyebabkan doa seseorang itu dikabulkan. Tapi dia bahkan melakukan 6-6-nya. Tapi ewas segitu ya Bu. Ewas segitu. Tapi meskipun demikian, ternyata orang ini doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Dijelaskan di sini. Makanannya haram. Minumannya haram. Pakaiannya haram. Pakaiannya haram ini bukan cuma yang melekat tok ya. Jadi pakaian itu berarti semua yang fasilitas, enggak cuman ini tok baju. Jadi pakaian ini maksudnya ya perhiasan, ya rumah, kendaraan, semua yang kita gunakan sebagai fasilitas itu adalah termasuk perhiasan atau pakaiannya. Jadi dia sudah melakukan 6 hal yang dimana 6 hal itu bisa menyebabkan doa seseorang terkabul, tapi ternyata doanya juga tidak dikabulkan karena ada penghalangnya, yaitu makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Ini jadi sangat menyayangkan sekali, sehingga dia melakukan amalan-amalan yang luar biasa, tapi ternyata karena pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, itu menyebabkan dia doanya tidak dikabulkan. Ini doa aja, amalan yang paling agung, itu tidak diterima oleh Allah. Bisa jadi amalan-amalan yang lain juga seperti itu. Sholatnya, puasanya, zakatnya, semua amal solehnya, kalau memang ada faktor penghalangnya ini tadi, ada pakaiannya haram, minumannya haram, kemudian makanannya haram, itu bisa menyebabkan amalan-amalannya juga tidak diterima oleh Allah. Doa ibadah yang paling agung saja tidak diterima. Bisa jadi. Makanya kita harus hati-hati, karena penghalang ini sesuatu yang bisa menjerumuskan dan bisa kita terjerumus ke dalam hal ini mudah sekali. Banyak makanan minuman haram di sekitar kita, dan juga penghasilan-penghasilan yang dihasilkan dari sesuatu yang haram itu bisa mempengaruhi amalan-amalan kita. Karena di situ ada beberapa contoh amalan-amalan yang memang di dalam nas atau teks hadisnya itu jelas bahwasanya amalan ini tidak diterima. Sebab ada penghalangnya. Meskipun dia melakukan amal soleh. Jadi seseorang bisa jadi seseorang itu beramal, amalnya sah, tapi nggak ada pahalanya. Contoh misalnya di dalam hadis Tirmidzi. Jadi orang yang karena hawa nafsunya misalnya, dia seorang muslim dan dia berakal, sadar betul, dan dia tahu konsekuensinya, kemudian dia minum khamr, minum minuman keras. Maka sholatnya 40 hari ke depan itu tidak diterima. Maksudnya apa? Maksudnya tidak diterima gimana? Berarti sholatnya itu meskipun sholatnya sah,
tapi nggak ada pahalanya. Karena dia melakukan, ada penghalang sholatnya. Karena lafadznya jelas. Rasulullah SAW bersabda, man syarabal khamra lam tuqbal lahu sholatun arba'ina sobahan. Barang siapa yang dia minum khamr, maka dia tidak diterimanya sholatnya selama 40 hari. Ini ada penghalangnya. Contoh lagi, orang yang dia mendatangi dukun, paranormal, atau orang pinter lah orang mengatakan. Dia cuma tanya iseng-iseng aja. Motornya hilang kayak atau apa, dia nanya, ini di mana mbah? Dia cuma datang tok itu loh. Man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa datang kepada arraf, kepada peramal, dan dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Ini bahaya. Sholatnya sah, dia nggak perlu ngulang sholatnya, tapi nggak ada pahalanya, karena ada penghalang diterimanya amal soleh seseorang itu tadi. Ada juga mungkin sholatnya orang yang sedang bertikai, antara lebih dari 3 hari misalnya, itu juga tidak diangkat. Salah satun la turfa'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibron. Jadi ada 3 orang yang dimana sholatnya itu tidak diangkat dari kepalanya meskipun 1 jengkal. Jadi nggak bisa melewati, sholatnya nggak naik kepada Allah, pahala sholatnya nggak naik kepada Allah. Salah satunya yaitu 2 orang yang bertikai. Wa akhwani mutasoriman, 2 orang yang bertikai sampai mereka berdamai. Ini berarti kan ada sesuatu, ada amalan-amalan yang memang di situ amal soleh itu mungkin sah, tapi menyebabkan tidak diterima pahalanya. Ini bahaya kayaknya. Kita sudah capek-capek ibadah amal soleh, ternyata karena ada penghalang-penghalang ini menyebabkan seseorang itu tidak bisa diterima amalnya, tidak. Dan ini banyak seperti ini. Ya, kita harus betul-betul hati-hati. Makanya makanan yang haram, minuman yang haram, kemudian sesuatu yang haram, penghasilan dari sesuatu yang haram, itu betul-betul kita jauhi karena itu bisa menyebabkan tertahannya pahala amal soleh kita. Itu tadi yang disebutkan adalah amalan-amalan yang memang di situ contoh-contoh yang ada di dalam hadis, teksnya ada. Minum khamar misalnya, atau 2 orang yang bertikai, atau orang yang mendatangi dukun misalnya. Ada juga beberapa amalan yang bisa dikiaskan dengan hal itu. Contoh misalnya ibadah haji menggunakan harta yang haram. Dia pelaku koruptor misalnya, dan dia dengan menggunakan uang korupsinya itu dipakai untuk naik haji. Maka hal ini bisa menyebabkan seseorang itu tidak diterima pahala hajinya, nggak mabrur. Datang dalam dalam riwayat yang dhaif, meskipun maknanya benar, itu ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, dijawab oleh malaikat, la labbaik wala sya'daik, enggak ada labbaik bagimu dan tidak sa'daik, ya, tidak beruntung. Wa hajjuka ghairu mabrur, dan hajimu tidak mabrur. Jadi bahaya seperti ini. Ini betul-betul kita harus hati-hati dengan masalah halal haram, karena sesuatu yang kita tidak peroleh dengan benar ini bisa menyebabkan amal soleh kita tertahan pahalanya, tidak bisa naik kepada Allah. Atau sedekah wakaf dengan uang yang haram, itu juga tidak diterima. Banyak sekali mungkin ya, kita tahu bisnis-bisnis era sekarang ini, kita mungkin ya, kalau mungkin nggak belajar muamalah yang benar, kita tanpa sadar bisa terjerumus ke dalam transaksi-transaksi haram tanpa kita sadari. Makanya kita harus betul-betul hati-hati. Apakah uang yang kita hasilkan ini ataukah dari sesuatu usaha yang halalkah atau yang haramkah? Kita harus perhatian dari sisi ini. Jangan sampai kita mendapatkan sesuatu dari hal mengaruhi amal soleh kita. Bahkan ibadah-ibadahnya agung, haji, wakaf untuk bangun masjid, bangun musola, bangun yang lain-lainnya,
ini bisa batal pahalanya. Sedekah dengan uang yang haram sama. Bahkan kalau memang dia sengaja, dia tahu bahwasanya penghasilannya haram, dia pelaku riba misalnya. Dia pelaku riba atau dia pelaku bisnis-bisnis yang haram, dia sengaja sedekah dengan uang haram itu bahkan malah berdosa. Nggak boleh. Ini yang harus kita perhatikan. Sehingga kalau kita perhatian masalah ini, masalah halal haram, kita agar menyelamatkan amalan-amalan kita. Kita hidup cuma sebentar. Kita hidup itu cuma sebentar, sesaat tok. Dan waktu marhalah yang paling pendek, cuma 60 tahun, 70 tahun. Tapi itu nanti dari marhalah yang pendek ini nanti bisa mempengaruhi nanti nasib kita di akhirat kelak. Apakah kita selamat ketika masuk di alam kubur melalui pertanyaan malaikat, ketika dibangkitkan di hari kiamat nanti fase padang mahsyar, atau ketika dihisab mizan, kemudian melewati sirat, atau kita bisa selamat atau tidak tergantung apa yang kita kerjakan di dunia ini. Nah, yang sangat kita harapkan nanti di akhirat adalah amal soleh kita. Itu adalah senjata kita, bekal kita untuk menghadap Allah. Nyampe enggak kita ke surga dengan amal soleh kita? Lah kalau amal soleh kita terhalang dengan hal-hal yang haram, mau pakai apa lagi? Nah, kita harus betul-betul perhatian masalah ini. Kita harus betul-betul perhatian sehingga kita nanti bisa selamat di akhirat. Kemudian kalau memang seseorang itu sudah terlanjur misalnya, dia mungkin ya karena ilmunya terbatas, mungkin dia nggak ngerti halal haram, diterjang aja, yang penting bisnis misalnya. Tapi ketika dia sudah tahu, dia ngaji misalnya, dia ngaji, dia belajar, oh ternyata ini nggak boleh, ini ternyata nggak boleh. Bagaimana cara bertobat dari harta yang haram? Maka ini juga diperinci. Ada beberapa penghasilan haram itu, ada yang kita diterima dengan kita mengetahui siapa pemilik tersebut. Jadi kita tahu ini ada dua kondisi. Jadi kita tahu pemiliknya, kita tahu kita ambil dari siapa. Nah, ini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, ini harta yang kita peroleh dengan cara yang zalim. Seperti halnya kita mencuri atau kita mendolimi orang lain, merampas, merampok dan sebagainya. Kita tahu pemiliknya dan kita memperolehnya dengan cara yang haram, maka cara bertobatnya ya sudah kita kembalikan kepada pemiliknya. Itu kalau tahu pemiliknya. Seperti itu. Kemudian itu kalau kita memperolehnya dengan cara yang zalim. Adapun yang kedua, harta itu diperoleh dengan saling ridho. Jadi ada keharaman yang kita dapatkan karena adanya kesepakatan antara dua orang ini. Misalnya transaksi zina. Transaksi zina itu kan ada keriduan antara yang mau bayar dan yang itu ada, tarifnya segini, ya wis deal gitu kan. Itu kan berarti kan sama-sama ridho di dalam mengeluarkannya. Atau mungkin transaksi riba. Ya wis saya pinjam sekian, dalam waktu sekian nanti tak kembalikan sekian. Ini sama-sama ridhonya. Ini dua transaksi-transaksi yang diperoleh dengan cara yang haram tapi saling ridho. Maka kalau yang seperti ini, wallahu a'lam, apakah perlu dikembalikan? Ini tidak perlu dikembalikan. Karena ya sudah, kalau sudah bertobat ya sudah. Pasti hasilnya karena dulu dua orang ini saling ridho. Kalau misalnya di dalam transaksi riba ini di dalam surat Al-Baqarah bagian akhir itu kan ada wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba wa man ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah.
Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Kemudian barang siapa yang sudah terlanjung nyemplung nang riba dan dia asalnya enggak tahu, ketika dia tahu faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih, ketika datang peringatan dari Tuhannya, kemudian fantaha, dia berhenti dari ribanya itu. Dia berhenti. Wes begitu dia tahu, dia stop. Falahu ma salafa, maka baginya apa yang sudah lalu. Baginya apa yang sudah lalu, wa amruhu ilallah, dan perkaranya diserahkan kepada Allah. Maka tidak perlu dikembalikan. Ini untuk masalah riba. Adapun yang lain Allahu a'lam. Yang jelas ya, ketika sudah mungkin sudah terbiasa dengan transaksi haram, ketika sudah tahu hukumnya dia stop bertobat, maka Allah Maha menerima tobat. Dan kita berusaha setelah tobatnya itu berusaha mencari dari penghasilan yang halal. Jangan lagi terjerumus ke dalam yang haram-haram. Adapun kalau memang uang haram itu tidak diketahui siapa pemiliknya, maka ya seyogyanya itu dikembalikan kepada Baitul Mal. Baitul Mal enggak tahu kalau di sini di mana. Kalau misalnya Baitul Mal itu yang mengurusi kas untuk kemaslahatan kaum muslimin. Itu kalau zaman dulu seperti itu Baitul Mal. Kalau sekarang kalau misalnya enggak ada Baitul Mal, ya berusaha dia mengembalikan harta haramnya itu dengan untuk sesuatu yang menjadi maslahat kaum muslimin. Untuk membangun jalan untuk membangun apa? Karena keharaman itu bagi dirinya haram bagi dia, tapi tidak haram bagi orang lain, karena dia memperoleh dengan cara yang haram, tapi hakikatnya harta itu adalah halal. Sehingga ketika dikembalikan kepada kaum muslimin yang kita nggak tahu pemiliknya untuk bangun jalan atau fasilitas-fasilitas umum, maka hal itu sebagai bentuk bertobat kita. Kalau memang ada ada yang dikembalikan, tapi minimal kita menetapkan dalam hati kita bertobat kepada Allah, dan kita tahu bahwasanya Allah Maha menerima tobatnya. Ini harus kita perhatikan betul, sehingga langkah-langkah kehati-hatian kita di dalam masalah halal haram ini kita jangan sampai meremehkan. Karena itu tadi kita tahu bahwasanya harta haram itu bisa pengaruh besar terhadap amal soleh. Amal soleh yang sangat kita butuhkan nanti di akhirat nanti, yang bisa menjadikan bekal kita, menyelamatkan kita di akhirat nanti, itu bisa lenyap, bisa raib gara-gara sumbernya dari yang haram-haram. Makanya kita betul-betul hati-hati, betul-betul kita berusaha semaksimal mungkin membersihkan dari keharaman-keharaman yang akan penghasilan-penghasilan yang haram. Dan ini butuh belajar. Makanya kita betul-betul berusaha memperoleh rezeki kita, yang itu nanti dari rezeki kita jadi makanan, jadi minuman, jadi perhiasan. Ini betul-betul baik sehingga hasilnya amal soleh yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Karena bisa jadi ketika dia penghasilannya haram, amal soleh yang dia kerjakan itu tidak diterima oleh Allah. Wong doa saja yang di situ adalah puncaknya ibadah, intisari dari ibadah, itu tidak diterima oleh Allah gara-gara yang haram, apalagi amalan-amalan yang lain. Ini yang harus kita kita tanamkan dalam diri kita. Kita harus hati-hati betul. Kita melangkah, sisa waktu umur kita ini tinggal sedikit. Jangan sampai waktu yang sedikit ini semakin membuat kita berat di akhirat nanti. Caranya yaitu tadi, kita kalau memang ada yang sesuatu yang enggak benar, kita segera bertobat sehingga kedepannya kita bisa meraih amal soleh yang baik agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.